Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa pendidikan matematika, selamat datang pada perkuliahan AI bijak dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal apa itu artificial intelligence atau AI, bagaimana manfaat dalam pembelajaran matematika, serta bagaimana menggunakan AI secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, di era digital saat ini, AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai calon guru matematika, kita perlu memahami cara memanfaatkan teknologi ini secara tepat untuk mendukung proses belajar. Oke, jadi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian AI, menjelaskan manfaat AI dalam pembelajaran, mengidentifikasi risiko penggunaan AI, serta menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Siapa yang pernah menggunakan AI? Jadi, sebelum kita mulai, coba perhatikan beberapa aplikasi berikut. Ada ChatGPT, Canva AI, Gemini, TikTok Recommendation, dan Google Translate. Menurut kalian, siapa yang pernah menggunakan salah satu aplikasi tersebut? Nah, tanpa disadari, sebenarnya kita sudah menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI membantu mencari informasi, membuat desain, menerjemahkan bahasa, hingga merekomendasikan konten yang sesuai dengan minat pengguna. Artinya, AI bukan lagi teknologi masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari aktivitas belajar dan kehidupan kita saat ini. Apa itu AI? Jadi, artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir dan memproses informasi. AI mampu memahami informasi, menganalisis data, menyelesaikan masalah, dan memberikan jawaban secara otomatis. Saat ini, AI berkembang sangat pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dalam pembelajaran matematika, AI dapat membantu memahami konsep, membuat latihan soal, hingga membantu visualisasi konsep abstrak. Namun, perlu diingat, AI hanyalah alat bantu belajar, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia. Sekarang kita masuk ke perkembangan AI dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, AI digunakan dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Misalnya pada pembelajaran digital, tutor virtual, pembuatan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pembelajaran adaptif. AI membantu proses belajar menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Mahasiswa dapat belajar kapan saja dan memperoleh bantuan belajar secara lebih cepat. Nah, dalam pembelajaran matematika, AI juga membantu menjelaskan konsep-konsep yang sulit dipahami melalui visualisasi dan simulasi. Menurut kalian, apa manfaat AI dalam pembelajaran matematika? Nah, ada banyak manfaat AI dalam pembelajaran matematika. AI membantu memahami konsep matematika dengan penjelasan yang lebih sederhana. AI juga dapat membantu membuat soal latihan dan media pembelajaran. Selain itu, AI membantu visualisasi konsep abstrak seperti grafik, geometri, dan fungsi matematika. AI juga mendukung pembelajaran mandiri karena mahasiswa dapat belajar sesuai kebutuhan dan kecepatannya masing-masing. Namun, manfaat tersebut akan optimal jika AI digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penggunaan AI. Berikut salah satu contoh penggunaan AI dalam pembelajaran matematika. Misalnya, kita memberikan prompt. Jelaskan konsep fungsi kuadrat menggunakan bahasa sederhana. Kemudian, AI memberikan jawaban. Pengertian fungsi kuadrat, contoh soal, dan grafik fungsi. Nah, ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu mahasiswa memahami materi secara lebih mudah dan interaktif. Tetapi, mahasiswa tetap perlu membaca, memahami, dan memverifikasi jawaban AI. Jangan hanya menerima jawaban secara langsung tanpa proses berpikir. Tentu saja, penggunaan AI ada resikonya. Selain memiliki manfaat, penggunaan AI juga memiliki resiko. Pertama, ketergantungan teknologi. Jika tergantung pada AI, kemampuan berpikir mandiri dapat menurun. Kedua, menurunnya kemampuan berpikir kritis. Nah, mahasiswa bisa terbiasa menerima jawaban instan tanpa proses analisis. Ketiga, jawaban AI tidak selalu benar. AI dapat memberikan informasi yang kurang tepat atau tidak sesuai konteks. Dan yang terakhir ada plagiarisme akademik. Menjalin jawaban AI tanpa memahami isi dan tanpa mencantumkan sumber termasuk pelanggaran akademik. Karena itu, penggunaan AI harus tetap disertai kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab akademik. Sekarang,
kita akan membahas tentang etika penggunaan AI. Nah, AI ini harus digunakan secara bijak. Gunakan AI untuk membantu belajar, bukan menggantikan proses berpikir atau proses belajar. Nah, lakukan validasi terhadap jawaban AI menggunakan buku atau sumber terpercaya lainnya. Pahami konsep yang dipelajari, jangan hanya fokus pada jawaban akhir. Nah, gunakan AI secara bertanggung jawab dan sesuai etika akademik. Dan yang paling penting, hindari copy paste tugas secara langsung dari AI. Sebagai mahasiswa dan calon guru, integritas akademik tetap harus dijaga. Ada beberapa langkah sederhana dalam menggunakan AI secara bijak. Pertama, tentukan tujuan penggunaan AI. Kedua, berikan prompt yang jelas dan spesifik. Ketiga, baca dan pahami hasil yang diberikan AI. Keempat, lakukan validasi atau pengecekan ulang. Dan kelima, gunakan AI sebagai alat bantu belajar. Dengan langkah ini, AI dapat membantu meningkatkan kualitas belajar tanpa mengurangi kemampuan berpikir. Nah, sekarang coba kita refleksikan bersama. Apakah semua jawaban AI itu selalu benar? Dan bagaimana cara menggunakan AI tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis? Silakan dipikirkan dan didiskusikan bersama teman ya. Karena tujuan utama penggunaan AI adalah membantu proses belajar, bukan menggantikan kemampuan berpikir manusia. Oke, sebagai penutup, demikian materi pertemuan pertama tentang AI bijak dalam pembelajaran matematika. Semoga materi ini membantu kalian memahami bagaimana memanfaatkan AI secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saatnya mencoba. Selanjutnya, silakan setelah menonton video pembelajaran ini dan membaca modul AI bijak, serta silakan mengerjakan kuis interaktif yang telah disediakan pada website ya. Kerjakan dengan jujur dan pahami setiap materi yang dipelajari.